Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh ada saat ini. Sekiranya kendala teknis yang terjadi hari ini tidak mengurangi sukacita kita, tetapi kita tetap bersemangat, bersukacita dalam mengiring Tuhan, dalam memuliakan Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, supaya kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Besar setiamu Tuhan, besarlah kasih-Mu berlimpah di dalam kehidupan kami. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bait kedua. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan, musim tua yang dengan senang
besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepada, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Doa pembuka oleh Bapak Pendeta Andreas Waluyo. Mari kita berdoa. Kami bersyukur tak pernah berhenti kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan di dalam menyertai kami sungguh nyata. Sepekan yang lalu kami boleh beraktivitas, bekerja, berkarya bersama dengan keluarga. Semua disertai Tuhan, dan kalau kami ada hari ini, kami tahu bahwa itu juga adalah kemurahan Tuhan kepada kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan kembali menuntun kami dan memberikan kami kekuatan, sehingga kami ada di ruangan ini kembali untuk bersama-sama beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, merayakan apa yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan. Dan kami rindu lewat peribadahan ini, kami boleh memuliakan namamu, namamu dipuji, dimuliakan, diagungkan. Kami semua boleh juga mengalami berkat Tuhan, diperbaharui untuk sebuah langkah ke depan dalam minggu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan menolong rangkaian ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Setiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan pakai menjadi alat berkat-Mu. Setiap peralatan yang digunakan untuk mendukung peribadahan ini, Tuhan berkati sehingga lancar, tidak ada kendala. Dan kami semua boleh menjalani peribadahan ini dari awal sampai akhir dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami naikkan syukur kami dan membuka ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, jemaat tetap berdiri. Mari bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya Ibu Dinar akan memimpin kita di dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa menjadi sumber anugerah bagi kami, sungguh kami mengucapkan syukur untuk hari ini Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama beribadah. Dan saat ini kami mempersiapkan persembahan, kiranya setiap persembahan yang kami boleh berikan pada hari ini, Tuhan yang berkati, Tuhan yang menguduskan, supaya menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan ini. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita muliakan Tuhan. Dari nyanyian Kemenangan Iman 177, Senang Berserah kepada Yesus. Berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, berserah pada Yesus. Bebanku yang berat ringanlah, dekat salibnya aku rasa. Segar dan iman kuatlah, Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah kepada Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Amran. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk saat ini, untuk pagi yang cerah Tuhan. Tuhan sudah antarkan kami di sini untuk berbakti kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk satu minggu ini Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami siang dan malam. Tuhan memberkati kami, Tuhan berkati keluarga kami, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami datang berbakti kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk beribadah, dan itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, hanya Engkau yang menjadi harapan kami, dan semua permasalahan kami, semua pergumulan kami, semua yang kami rasakan, kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Tuhan menjagai kami setiap saat, setiap detik. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa ini, dan kami percaya Tuhan menempatkan kami di Indonesia ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Banyak negara Tuhan yang saat ini dalam kesulitan, banyak negara Tuhan yang saat ini dalam kelaparan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya dan kami senang Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan menjagai, Tuhan memberi keamanan, dan kami masih bisa Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kami semua Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, supaya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, hikmat dari surgawi supaya bisa memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan juga kami mohon berkati kami untuk anak-anak-Mu yang di Indonesia ini Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi garam dan terang Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami bisa menjadi saksi yang hidup Tuhan, supaya orang-orang tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, dan itu menjadi kemuliaan untuk nama-Mu.
Terima kasih Bapak, berkati Presiden kami Bapak Jokowi. Kami bersyukur untuk selama ini Tuhan sudah berikan hikmat kepada Pak Jokowi Tuhan. Bila Tuhan tambahkan Tuhan Yesus, supaya untuk ke depan Pak Jokowi juga bisa memimpin kami dengan baik, dengan hikmat yang daripada surgawi. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati seluruh kebijaksanaan juga yang dilakukan. Terima kasih Bapak, demikian juga untuk pemimpin dari yang tertinggi sampai ke terendah juga kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk penanganan COVID kami serahkan supaya mereka juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat kami di sini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami mohon supaya Tuhan juga yang memberkati tempat ini supaya dapat kami pergunakan untuk hari-hari yang akan datang, minggu-minggu ke depan Tuhan, supaya kami dapat tentram Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Kami dapat berkumpul di sini untuk memuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga kerinduan kami untuk mendapatkan satu tempat, satu gedung Tuhan untuk tempat kami beribadah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan untuk kami dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta kami, untuk keluarga Bapak Waluyo. Tuhan yang memberkati keluarga, Tuhan yang memberkati kesehatan dan juga pelayanan, pekerjaan, dan juga anak-anak Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini siang dan malam. Tuhan jagai, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna baik jasmani maupun rohani Tuhan. Dan biarlah pelayanan Pak Yoyo Tuhan semakin Tuhan berkati dari hari ke hari tempat ini. Dan juga untuk seluruh keluarga Agape dimanapun kami berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk oma-oma kami yang sudah lanjut Tuhan, kami mohon Tuhan berkati mereka dalam masa tuanya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan berikan sukacita dan juga kesehatan yang sempurna. Terima kasih, biarlah dalam masa-masa tua mereka Tuhan, mereka masih tetap Tuhan setia melayani Engkau. Terima kasih untuk Oma Wenas, Oma Simon, dan juga untuk Oma Wayan. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa dan juga seluruh keluarga Agape Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan berkati mereka untuk mulai kegiatan minggu ini Tuhan. Tuhan berikan berkat untuk anak-anak kami dari SD, TK, SMP dan juga SMA dan juga yang kuliah Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan mereka kepintaran. Tuhan mereka memberikan kerajinan, supaya apa yang mereka lakukan Tuhan, itu menjadi kemuliaan untuk nama-Mu, dan menjadi saksi yang hidup Tuhan untuk teman-teman mereka juga. Terima kasih Bapa, berkati keluarga Pak Agus, kami bersyukur untuk saat ini, Pak Agus, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, dan kami yakin, kami percaya Tuhan akan sempurnakan kesehatan Pak Agus, dan juga keluarga. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau. Biarlah kebaktian kami menjadi kemuliaan untuk nama-Mu, dan kami dapat pulang dari tempat ini Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami dapat memuji Engkau. Kami percaya dan kami yakin seluruh pergumulan kami Tuhan yang dari keluarga Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu. Tuhan akan memberikan kami penyelesaian yang terbaik. Tuhan akan memberkati keluarga kami, dan kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu. Seberat apapun permasalahan kami hanya datang kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak akan memberikan pergumulan yang berat, yang melampaui kekuatan kami. Dan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah segala pergumulan kami Tuhan menjadikan kami semakin dekat kepada-Mu, dan kami semakin kuat dalam iman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati seluruh keluarga kami Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang minggu ini. Kalau minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu Tuhan sudah memberkati kami.
Kami yakin dan kami percaya untuk minggu ini sampai minggu depan juga Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, segala kesalahan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan seluruh jawaban doa kami berserah kepada-Mu Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Terima kasih, berkati ibadah kami ini Tuhan sampai dengan selesai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita percaya doa menjadi nafas orang percaya, dan kita percaya juga ketika kita membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik, memberkati kita tepat pada waktunya. Sama seperti saat ini, kita akan diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya jemput seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita naikkan pujian ini, menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hamba-Nya Mari kita berdoa sekali lagi.
Kebenaran firman-Mu lah sesungguhnya yang mampu memberikan penghiburan yang sepenuhnya dan sejati kepada kami. Kebenaran-Mu pula lah yang mampu memberikan kami kekuatan di saat-saat kami mengalami berbagai pergumulan. Kebenaran-Mu juga yang menjadi penuntun bagi jalan hidup kami Tuhan, sehingga langkah-langkah kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami sudah dituntun dengan berbagai hal lewat pujian yang menolong kami untuk mengangkat hati kami kepada Tuhan, menyandarkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terlebih juga dalam memenuhi panggilan kami sebagai gereja-Mu, sebagai gereja yang harus menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Di tengah-tengah pergumulan yang terjadi pada diri kami masing-masing, kami berhadapan dengan berbagai hal, tidak hanya dalam diri sendiri tapi juga dalam lingkungan kami. Tapi kami juga sadar bahwa ada panggilan utama yang tidak boleh kami lupakan. Hari ini kami mau belajar kembali bagaimana kami membangun diri berdasarkan kebenaran firman Tuhan, supaya panggilan-Mu itu terpenuhi, tergenapi. Kami rindu firman-Mu berbicara dan mengokohkan, meneguhkan iman kami. Karena kami memiliki teladan yang sungguh hidup, yaitu Kristus Yesus, yang juga sudah sukses selesai melaksanakan panggilannya sebagai utusan Tuhan untuk mengabarkan kabar baik Injil Kristus kepada dunia ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, berkati kami, terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan mampukan kami untuk memahami, menemukan dan juga melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu ini. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Beberapa waktu ini kita merasakan cuaca dingin ya. Dingin, dan kita juga harus berkutat dengan persoalan-persoalan di rumah. Tapi kalau kita boleh hadir pagi hari ini di tempat ini, itu kemenangan yang luar biasa. Dan Tuhan begitu baik menolong kita untuk bisa terus setia bersekutu bersama-sama. Karena itu satu bagian yang tidak boleh kita abaikan, pertemuan orang-orang percaya untuk memberikan kita juga kekuatan dan peneguhan. Ya, ini adalah tema yang sudah umum dan kita pahami, dan saya pernah atau kita pernah menggumuli tema ini juga. Saya lihat catatan di agenda saya itu tahun 2013. Kita pernah juga menggumuli tema yang sama. Nah, Bapak sekalian, kita akan melihat bagian ini. Saya tidak membaca dari kitab Yesaya, tapi saya mengajak kita untuk membuka kitab Lukas pasal 4. Ayatnya yang ke-42 sampai dengan yang ke-44, ada 3 ayat yang penting, perikop yang singkat tapi ada beberapa hal yang mendasar yang menolong kita untuk bagaimana melihat Yesus berkemenangan menjalankan panggilannya sebagai utusan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tema ini, kata-kata ini memang ada dalam kitab Yesaya, satu respon yang disampaikan Yesaya ketika ada satu tantangan dari Allah untuk memakai siapapun menjadi utusan Dia. Lalu Yesaya dengan lantang mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Dan itu terjadi setelah dia mengalami pengudusan secara ajaib oleh Allah sendiri melalui salah satu malaikatnya yang dengan sepitnya itu menguduskan mulutnya, karena dia sadar Yesaya najis bibir dan dia hidup di dalam kumpulan orang-orang yang najis bibir, yaitu bangsa Israel. Ini adalah latar belakang daripada kata-kata ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bacaan kita hari ini. Mari kita membaca secara bersama-sama karena hanya ada 3 ayat. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. Di hitungan yang ketiga nanti kita mulai ya. Yesus mengajar di kota-kota lain. 1, 2, 3. Ketika hari siang,
Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan melihat ada dua hal, yaitu penghambat tersebarnya Injil dan juga faktor pendukung tersebarnya Injil Kerajaan Allah. Bapak sekalian, kalau kita membaca ayat ini kita akan menemukan bagaimana ada satu penghambat yang bisa menghambat laju Yesus untuk mengabarkan Injil Kristus Yesus, Injil Kerajaan Allah. Ada orang banyak yang datang pada masa itu, datang untuk menemukan Yesus dan juga menahan Yesus. Kalau kita berbicara mengenai kedatangan mereka, sebetulnya sangat wajar, karena ayat yang ke-38 sampai 41 itu ada sebuah pelayanan Yesus yang luar biasa, di mana banyak terjadi kesembuhan, tidak hanya pada ibu mertua Petrus, tapi juga kepada orang-orang yang datang kepadanya. Nah, secara keadaan itu ada sebuah keadaan yang menguntungkan. Mengapa? Karena sebagai seorang pelayan, ketika ada kumpulan orang yang datang dan kemudian kita tinggal menyelesaikan pelayanan, menyelesaikan masalah itu, maka saya melihat Yesus sebenarnya tidak susah melakukan dan tidak usah repot-repot keluar. Rumah Petrus sudah menjadi basis pelayanannya. Kapernaum waktu itu sudah menjadi basis pelayanan Yesus karena itu peristiwa terjadi di sana. Dan kuasa Allah banyak dinyatakan di sana dan orang terus berdatangan. Secara keuntungan Yesus tidak perlu capek, tidak perlu repot sebetulnya keluar daripada tempat itu, bahkan pergi ke tempat-tempat lain. Karena apa? Karena dia sudah didatangi oleh orang banyak. Tinggal kemudian menyampaikan Injil dan melakukan berkat atau menyebarkan berkat Injil, ya, ada kesembuhan, ada berbagai macam hal yang terjadi. Nah, tapi kita tahu bahwa tujuan kedatangan orang banyak itu tidak lain adalah menahan Yesus. Ayat yang ke-42 kita melihat perkataan di dalam ayat yang terakhir, tapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Satu kenyataan yang bisa kita lihat bahwa tujuan mereka datang ke sana adalah demi keinginan mereka sendiri. Mereka ingin supaya Yesus tidak meninggalkan mereka. Mereka ingin supaya Yesus itu menjawab seluruh persoalan-persoalan mereka. Persoalan kesehatan khususnya yang tertulis dalam ayat yang ke-38 sampai yang ke-41. Ini persoalan yang juga sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Kalau tidak sehat kan juga sulit untuk bergerak dan melakukan aktivitas apapun juga. Tapi dengan kesehatan yang baik tentu akan banyak hal yang bisa dibuat. Nah, Bapak sekalian, kita lihat ada sikap egoisme dari orang-orang banyak ini, di mana itu sebuah gambaran sebetulnya bagi kita hari ini yang mungkin juga berpikir atau berada pada satu keadaan yang sama, yaitu kita mencari Yesus, menemukan Yesus, dan menahan Yesus hanya untuk kita. Kita mencari dia, menemukan dia, dan mendapatkan banyak jawaban atas pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi lalu kita menahan dia, kita membiarkan dia ada di situ terus-menerus dan kita terus datang kepada dia untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Bapak sekalian, kita ada satu tujuan yang semuanya berpusat kepada diri kita masing-masing, diri kita sendiri, di mana Yesus diminta untuk selalu stay, ada bersama dengan saya. Dan Yesus melihat saya, Yesus selesaikan masalah-masalah saya. Memang kalau kita membaca pasal atau perikop sebelumnya, ibu mertua Petrus sakit dan mengalami kesembuhan dan berita kesembuhan itu tersebar luas. Dan kemudian banyak orang yang datang kepada Yesus dan tidak hanya persoalan penyakit secara fisik jasmani yang tersembuhkan, tapi juga persoalan terikat dengan kuasa-kuasa setan pun juga tersembuhkan.
dengan hal-hal yang terkait dengan roh jahat pun juga terselesaikan. Ini memang membuktikan kuasa Yesus yang luar biasa. Yesus yang adalah Allah itu dinyatakan dengan kemampuannya, dengan kuasanya untuk menyelesaikan semua itu. Tetapi juga menjadi keliru kalau orang datang kepada Yesus hanya untuk menyelesaikan masalahnya dia. Keliru kalau orang datang kepada Yesus hanya untuk kemudian membuat dia bertahan di situ, menyelesaikan masalah saya dan tidak disalurkan kepada yang lainnya. Nah, inilah hal yang kita lihat Bapak sekalian. Orang-orang itu menginginkan Yesus ada supaya mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka. Supaya Yesus ada demi kepentingan mereka selalu. Tapi Yesus menjawabnya dengan sebuah pernyataan yang sangat berbeda. Yesus menjawab ayat yang ke-43 mengatakan bahwa tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bapak sekalian, Yesus ingin mengajarkan kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua, melintasi berbagai macam hal yang nyaman tadi, sebagai bagian yang bisa menghambat perjalanan Yesus untuk menyebarkan Injil kerajaan Allah. Dia mengatakan dengan tegas bahwa ingin fokus melakukan pekerjaan, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah. Bapak sekalian, ini adalah faktor yang mendukung penyebaran Injil kerajaan Allah, di mana ada fokus kepada perintah Allah. Dia tahu keberadaannya dalam dunia itu untuk apa. Dia juga tahu bahwa dia seorang utusan Allah yang harus mengerjakan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada satu gambar yang saya perlihatkan kepada kita, orang yang berolahraga mendayung bersama-sama, bisa juga dalam satu kejuaraan. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa mereka kalau tidak ada fokus menyelesaikan perlombaan itu dengan maksimal dan kerjasama di dalamnya, maka mungkin tidak akan tercapai apa yang diharapkan. Tetapi kalau mereka fokus, meskipun ya mungkin ada banyak lawan yang juga kuat, banyak lawan yang bersama-sama bertanding dengan mereka, mereka bisa menyelesaikan pertandingan itu. Soal juara atau enggak juara, itu biasanya tidak terlalu menjadi yang paling utama soal fokus ini. Tapi bagaimana menyelesaikan pertandingan itu poin yang ingin saya tekankan pada kita semua. Beberapa waktu lalu saya nonton satu cuplikan seorang pelari yang sebetulnya sudah hampir dekat dengan tempat tujuan atau finish itu, dia mengalami masalah dengan kakinya. Bapak sekalian, dia bukan pelari yang atlet yang khusus menekuni bidang lari. Dia orang biasa yang ikut kejuaraan lari yang rame-rame itu. Tapi satu kali dekat dengan tempat finish, dia mengalami persoalan dengan kaki. Dia menangis, dia sedih. Tapi dalam kesedihannya itu, ada orang yang lari mendekati dia. Dia memberikan semangat kepada orang ini. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu kira-kira, ayo selesaikan, tinggal sedikit lagi. Dan dalam kesedihannya yang juga ditopang oleh orang yang menyemangati itu, dia ingat ada anaknya. Dan anak itu kemudian juga datang menghampiri dia. Kemudian Bapak sekalian, apa yang terjadi? Orang ini singkat cerita bisa menyelesaikan target sampai kepada finish itu. Meskipun itu bukan kejuaraan yang membuat dia menjadi juara, tapi dia bangga, orang-orang dekat dia bangga. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan sampai pada garis akhir itu. Fokus itu menolong dia tahu dia harus sampai ke sana. Walaupun ada masalah di kakinya, tapi dia juga tahu ada orang-orang yang mengasihi dia, yang mendukung dia, sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingan itu atau perlombaan itu. Bapak sekalian, Yesus tidak membiarkan popularitas dia menahan dia di satu tempat. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang membutuhkan dia menahan dia di satu tempat, menghentikan langkahnya dia. Yesus tidak membiarkan kenyamanan itu menghentikan langkahnya dia untuk tidak melakukan
panggilan utamanya sebagai utusan, yaitu menceritakan Injil Kerajaan Allah. Fokus itu melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang konkret. Fokus itu menolong untuk seseorang melakukan bagiannya dengan maksimal sampai kepada akhirnya, walaupun mungkin banyak sekali masalah yang dihadapi. Nah, Bapak sekalian, sebagai satu pengajaran buat kita semua, bagaimana langkah konkret kita, bagaimana kita menjaga fokus kita, supaya kita tetap juga sebagai utusan Tuhan melakukan bagian kita. Kita belajar di 3 hal yang Yesus sampaikan kepada kita semua. Dia juga perlu mempersiapkan diri dengan benar. Ayat yang ke-42a dikatakan bahwa ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Bapak sekalian, pergi ke tempat yang sunyi bukan bermaksud untuk menyendiri saja, tapi dia di situ berdoa. Dia berdoa kepada Allah. Kalau kita membaca Markus 1 ayat yang ke-35, di situ ada penjelasan tentang hal itu. Yesus di samping dia berdoa kepada Allah, dia juga memerlukan satu waktu untuk pemulihan bagi dirinya sendiri. Kita tahu bahwa secara fisik dia lelah, dia capek karena banyaknya pelayanan yang dilakukan sebelumnya. Ini satu penjelasan bagi kita semua bahwa pentingnya satu kesempatan untuk meluangkan waktu yang khusus, yang penuh. Bagaimana kita mengalami satu pemulihan di situ dan kemudian merencanakan hal yang akan kita kerjakan. Dan hal utama yang dikerjakan adalah menyendiri bersama dengan Allah. Berdoa itu menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan di dalam rangka kita mewujudkan panggilan kita sebagai utusannya. Bapak sekalian, kalau Yesus saja yang adalah Tuhan itu masih memberikan waktu yang sangat baik untuk bersekutu dengan Allah Bapa, terlebih kita sebagai murid-muridnya juga mesti memberikan waktu yang sangat baik, yang terbaik bahkan dalam hidup kita untuk bersekutu dengan Dia. Kita sama-sama berjuang di tengah-tengah kesibukan kita sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang yang melayani, sebagai seorang ibu rumah tangga. Jangan pikir ibu rumah tangga itu tidak sibuk, ya, sangat sibuk. Dan itu tentu butuh sebuah upaya yang serius, meluangkan waktu bersekutu bersama dengan Allah. Karena di dalam doa itu ada kesegaran bagi jiwa kita. Dalam doa itu ada satu kelegaan, karena itu kesempatan bagi kita untuk menyampaikan seluruh pergumulan persoalan dan kepenatan yang kita alami. Dan ada satu pribadi yang mau mendengarkan, dan tidak hanya mendengarkan, tapi dia juga akan memberikan kesegaran dan solusi bagi persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya Bapak sekalian, bagi kita semua belajar dari Yesus, meluangkan waktu, mempersiapkan diri, perlunya sebuah kesempatan untuk memulihkan secara fisik lebih segar lagi, mempersiapkan tidak hanya fisiknya tapi juga rohaninya untuk satu pelayanan berikutnya yang lebih besar lagi. Ini penting buat kita semua, sehingga bagi kita sebagai seorang pelayan seperti saya yang penuh melayani, tidak boleh juga mengabaikan kesehatan fisik. Ya, perlu ada sebuah proses kita dalam tengah-tengah kesibukan itu istirahat. Makanya kalau di dalam pelayanan di ketentuan di gereja kita, ada 1 minggu hamba Tuhan itu boleh mengambil waktu 1 hari untuk istirahatnya dia. Biasanya kalau di gereja Gema Injil itu hari Senin istirahat itu. Karena kita sadari bahwa tidak semua kita itu punya kekuatan yang sama. Kita perlu istirahat yang cukup, karena biasanya tubuh kita juga capek lelah kalau sudah pelayanan. Saya pernah mendengar satu orang hamba Tuhan mengatakan bahwa kadang-kadang kita selesai khotbah itu capeknya melebihi orang habis lari. Kenapa? Karena kalau lari itu memang hanya fisik yang utama, tapi kalau khotbah itu mempersiapkan, dan itu kadang-kadang membutuhkan konsentrasi yang tinggi sehingga bisa capek juga. Udah capek pikiran, kadang-kadang mengikuti juga capek secara fisik. Saya pikir kemarin saya hanya ingat satu hal, saya harus selesaikan pelayanan kemarin waktu pernikahan itu, lalu saya istirahat.
Tapi dalam bayangan saya ketika saya istirahat itu kayaknya kemarin itu seperti hari Minggu gitu ya. Karena kemarin sudah pelayanan, oh iya besok ternyata hari Minggunya besok, bukan kemarin. Jadi ada semacam kayak kebiasaan ya, kalau sudah selesai khotbah pelayanan itu rasanya itu sudah hari Minggu, besoknya sudah bukan hari Minggu. Ternyata hari ini adalah hari Minggu. Jadi saya cukup mengambil waktu banyak kemarin istirahat. Hari Senin, hari-hari Senin sampai hari yang lain itu kami ada kegiatan. Hari Sabtunya ada pemberkatan, saya sore hari itu tidurnya cepat, ya. Sehingga kalau ada WA atau apa itu yang masuk ke saya tidak sempat saya balas sore hari itu. Nah, Bapak sekalian, istirahat yang cukup dan persiapan rohani yang mantap, berdoa kepada Allah menjadi langkah konkret awal yang sangat mendasar untuk kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai utusannya. Yang kedua adalah kita perlu memutuskan secara pribadi apa yang harus dilakukan. Kalau kita lihat perkataan Yesus di situ, Yesus mengatakan bahwa juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Aku harus, itu adalah satu perkataan yang keluar dari dirinya, yang memberikan satu petunjuk kepada kita semua bagaimana Yesus menetapkan dirinya, menetapkan hatinya, menetapkan langkahnya untuk harus melangkah, harus mengerjakan. Biasanya kalau ada kata harus itu adalah satu penekanan yang tidak bisa tidak, itu dilakukan. Bapak sekalian, ini sebuah keputusan pribadi yang penting, yang akan memotivasi diri, memberikan daya energi yang kuat bagi seseorang untuk bisa bergerak. Kalau dia tidak berani memutuskan sesuatu terhadap dirinya sendiri apa yang dilakukan, maka sulit dia akan melangkah. Tapi kalau dia sudah berani mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang lahir dari dirinya sendiri, maka itu akan memudahkan dia, memberikan kekuatan tersendiri kepadanya mengatasi berbagai macam perintangan. Itu sebabnya saya punya sebuah keyakinan bahwa kalau kita sudah memutuskan secara pribadi untuk bertindak, maka itu akan memiliki daya energi yang kuat menggerakkan kita. Orang lain di sekitar kita mungkin akan mendorong, orang lain iya pasti dia akan mendukung. Tapi yang terpenting juga dalam dirinya harus punya keputusan untuk bergerak, untuk mengambil langkah. Dan harus itu adalah sebuah kata yang dipilih oleh Yesus untuk menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini bahwa dia memang harus terus melangkah. Tidak berhenti di satu tempat yang nyaman, tidak berhenti di satu tempat yang banyak orang sudah datang kepada dia. Karena dia tahu dia harus pergi ke kota-kota lain. Karena kota-kota lain pun juga perlu kedatangannya untuk mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Banyak orang-orang tempat lain yang masih membutuhkan kehadirannya. Bapak sekalian, ini langkah yang kedua. Dia harus berani memutuskan secara pribadi apa yang harus dilakukan untuk memotivasi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah dia bergerak. Bergerak pergi dari satu kota ke kota lain. Demi jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah harus ada pergerakan. Amanat Agung juga memberitahukan kepada kita. Pergi, beritakan, baptislah, ajarlah. Itu adalah 4 unsur yang tidak bisa diabaikan, yang semuanya membutuhkan sebuah langkah pergerakan yang konkret. Pergi menjadi bagian yang utama, melangkahkan kaki pergi ke tempat-tempat yang masih membutuhkan terang Injil itu. Itu sebabnya tidak heran Bapak sekalian, kalau demi jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan, orang rela meninggalkan zona nyaman supaya orang itu juga mengalami terang Kristus. Saya banyak berdiskusi dengan misionaris kita, mungkin ada yang kenal Pak JP, yaitu teman rekan partner yang sangat menolong ketika sharing tentang bagaimana dia sebagai seorang misionaris yang sebetulnya secara ekonomi dan secara kondisi keadaan dalam dirinya, dalam rumahnya itu sudah nyaman. Tapi dia rela meninggalkan itu, dia ada di Papua, dia kemudian pergi ke Afrika, saya lupa nama daerahnya itu Sierra Leone atau apa gitu. Kemudian ini dia sudah sampai ke sana, mungkin bisa tahu
kondisi Afrika ya Dion ya, pasti mengalami perbedaan dengan kita juga. Lalu dia sekarang stay di Bandung, yang situasinya pasti berbeda kenyamanannya. Tapi saya belajar dari orang-orang seperti ini, bagaimana dia mau meninggalkan zona nyamannya itu untuk satu tujuan, yaitu memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah harga yang sangat mahal yang kita dapatkan dari orang-orang yang sudah memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Demi jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, orang itu tidak segan-segan memberitakan, mengorbankan apa yang membuat dia bisa enak, ya. Tapi dia kemudian meninggalkan semua itu untuk Injil. Terakhir saya komunikasi, mungkin kita masih ingat yang namanya Teresa, yang sudah beberapa waktu lalu pergi dari Indonesia, tapi sempat bersama-sama dengan kita cukup lama. Saya masih komunikasi dengan dia. Dia ternyata sekarang ada di daerah Afrika. Saya lupa nama tempat persisnya itu, dia udah kasih tahu juga. Mungkin Bu Chandra tahu kali. Saya tanya kepada dia, bagaimana pelayanan di sana? Dia katakan juga sama, dia juga tetap setia memberitakan Injil kepada orang-orang dan jiwa-jiwa di sana. Bapak Ibu, saya tanya, kamu masih bisa bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Dia katakan masih bisa katanya, sedikit-sedikit katanya. Jadi ini gambaran bahwa orang kalau sudah mengasihi jiwa-jiwa bagi Kristus, dia tidak akan segan meninggalkan, mengorbankan kenyamanannya untuk Injil Kerajaan Allah. Nah, ini sebuah langkah berikutnya yang juga penting kita teladani daripada Yesus dan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah, yang juga tidak kalah pentingnya, dia menggunakan berbagai sarana untuk memberitakan Injil. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-44, Yesus memberitakan Injil itu dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak sekalian, kenapa di rumah-rumah seperti ini Yesus tetap memberitakan Injil? Bukankah rumah-rumah ini secara ideal adalah rumah-rumah orang yang sudah berkumpul memuliakan nama Tuhan? Tapi kita menemukan fakta dalam pelayanan Yesus bahwa di rumah-rumah ibadat sungguh banyak orang yang sebelumnya belum mengenali Yesus sebagai Allah. Sungguh banyak orang-orang yang masih terjebak ke dalam praktek-praktek legalisme, praktek-praktek hukum Taurat yang menekankan perbuatan baik untuk memperoleh keselamatan. Sungguh banyak di tempat-tempat ibadah kadang-kadang orang menolak Injil. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-28 sampai 29 dari pasal yang sama, dan juga ayat yang ke-33, kita akan melihat gambaran itu. Mari kita membaca sejenak ayat yang ke-28 sampai 29. Ketika Yesus sudah menyampaikan tentang kebenaran, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Bayangkan, inilah perbuatan orang-orang yang ada dalam rumah ibadah, yang setelah mendengarkan kebenaran yang berbeda dari yang mereka pikir selama ini, kemudian reaksinya seperti itu. Kemudian ada lagi ayat yang ke-33 dari pasal yang sama, pasal yang keempat. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Seterusnya kita baca. Di situ rupanya dalam rumah ibadah ada orang yang kerasukan setan. Dari situ kemudian menjadi satu pengertian bagi saya dan juga bagi kita semua bahwa ternyata tidak semua orang yang berhadir dalam sebuah rumah ibadah itu telah mengalami sebuah pembaharuan secara rohani. Tidak semua orang yang sudah hadir dalam ibadah, dalam rumah ibadah itu telah menerima Kristus dalam hidupnya sebagai kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, inilah satu lokasi yang dipakai Yesus untuk dia memberitakan Injil. Tapi di tempat yang lain, Yesus juga menggunakan tempat yang berbeda. Di bagian sebelumnya, pasal 4 ayat 38 sampai 42, di rumah Petrus, dia memberitakan Injil dan memanifestasikan kuasa Allah. Di tempat yang lain, pasal 5 ayat yang pertama, di Danau Genesaret. Itu artinya berbagai lokasi dipakai oleh Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi dia memanfaatkan berbagai tempat, memanfaatkan alat-alat yang ada
untuk menyampaikan Injil dengan tepat. Kita ingat kitab Ulangan, ya, seorang orang tua itu harus menyampaikan kebenaran kepada anak-anaknya, itu mengulang-ulangkannya itu di berbagai tempat dengan berbagai metode. Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 itu bisa kita baca. Nah, Bapak Ibu, ini satu gambar yang sama juga, bahwa di berbagai tempat kebenaran itu harus diulangkan. Kebenaran Injil itu harus disampaikan. Berita itu harus disampaikan bahwa Injil Kerajaan Allah itu harus disebarkan. Ini satu penjelasan kepada kita betapa hebat Yesus menggunakan berbagai lokasi untuk memberitakan Injil. Di mana Yesus juga setia dengan isi berita, yaitu kebenaran Allah, bukan yang lainnya. Jadi di dalam berbagai tempat itu bukan soal gosip yang dibicarakan, bukan soal-soal yang lain, tapi hanya satu, yaitu kebenaran Injil. Mungkin menyesuaikan, kalau di tempat ibadah metodenya barangkali berbeda. Cocok mungkin seperti pengajaran langsung dan mungkin monolog. Tapi kalau di luar, mungkin di lapangan yang lebih luas atau di tempat yang berbeda, mungkin ada dialog. Mungkin juga kalau bertemu dengan orang yang pribadi, lain lagi metodenya. Jadi kekayaan, keanekaragaman cara itu bisa dipakai untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Ini mengajarkan kepada kita betapa kita perlu kreatif memang menggunakan berbagai metode dan memanfaatkan berbagai kesempatan di berbagai tempat untuk melakukan apa yang menjadi panggilan kita sebagai utusan Kristus, yaitu menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Nah, Bapak sekalian, dari bagian ini mari kita ingat kembali bahwa kita sebagai utusan Allah perlu mengenali, yang pertama adalah faktor-faktor apa yang menghambat kita untuk terus-menerus hidup sebagai utusan Kristus. Barangkali salah satunya adalah kenyamanan kita. Barangkali adalah sebuah hal yang kita anggap Yesus sudah cukup bagi kita. Kita lupa bahwa orang lain juga memerlukan Dia. Sehingga kita enggan untuk berbagi kebenaran kepada orang lain. Mungkin kita tidak takut lagi barangkali dengan lingkungan. Mungkin kita tidak takut lagi dengan resiko-resiko yang lain, tapi mungkin masih enggan untuk mengerjakannya. Jadi mari kita berintrospeksi diri, barangkali kenyamanan menjadi hal yang perlu kita pikirkan dan kita atasi supaya kita tidak berhenti untuk mengabarkan Injil. Yang kedua, kita juga bisa belajar bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang konkret. Kita harus fokus bahwa kita juga harus sama seperti Kristus memberitakan Injil. Kita juga harus memberikan satu kesempatan prioritas dalam hidup kita untuk punya komunikasi yang akrab dengan Yesus dalam doa pribadi, di dalam waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi dengan Dia. Kita juga perlu memutuskan dalam diri kita masing-masing sebuah ketetapan hati. Yes, saya akan melakukan itu, apapun situasinya. Dan yang terakhir, kita barangkali perlu memikirkan kesempatan-kesempatan di mana saja dan apa saja yang bisa kita perbuat. Kreativitas apa yang bisa kita ciptakan untuk memberitakan Injil agar kerajaan Allah itu semakin tersebar luas di berbagai tempat. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu. Kami telah melihat bagaimana Kristus dalam panggilannya secara penuh menyelesaikannya dengan sangat baik. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami bisa mengambil prinsip-prinsip kebenaran di dalamnya. Pentingnya kami mengamati hal-hal yang menghambat kami untuk melakukan panggilan kami. Pentingnya kami juga mengatur strategi, memikirkan cara-cara yang tepat, yang kreatif, yang sesuai, yang relevan di dalam keberadaan kami dimanapun untuk memberitakan Injil-Mu. Kami bersyukur karena kami mendapatkan satu pengajaran dari Kristus sendiri yang sudah sangat sempurna melakukan bagiannya. Dan kami berdoa Tuhan menolong kami supaya kami juga dimampukan oleh
kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur kami dan berdoa menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam pertolongan-Mu. Nah, hari ini kami juga mau berdoa sebentar sebelum berpisah untuk beberapa berkat Tuhan yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Josi Pakpahan yang berulang tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi mereka, bagi Yosi. Dan kami doakan supaya dia juga boleh mengalami pertumbuhan iman. Dia mengenal Tuhan semakin hari semakin dekat, dan dalam pengenalan itu dia juga kembali setia untuk melayani Tuhan, bertumbuh dalam anugerah-Mu. Berkati masa depannya, pekerjaannya, Tuhan juga menolong supaya dia juga diberikan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Masa depannya kami percaya ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Duma Dio Manalu, Tuhan juga menolong Dio dalam perkembangannya. Kami bersyukur dia juga boleh ditambahkan usianya. Tuhan, kami berdoa supaya Dio juga terus bertumbuh dalam imannya, dan kesehatan kekuatan dari Tuhan juga menyertai. Sekaligus anak-Mu ini dalam masa pendidikannya, Tuhan campur tangan supaya dia juga berhasil menyelesaikan setiap tugas-tugas yang harus dikerjakan dengan baik, dan dia juga boleh menjadi berkat dalam usianya yang ada bagi teman-teman yang lain. Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan Pak Yopi, dengan Ibu Erlina yang juga mengalami berkat Tuhan berupa tambahan usia pernikahan. Puji Tuhan untuk semua ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka bersama dalam keluarga. Berkati pelayanan Pak Yopi, berkati pekerjaan mereka di kalam hidup juga. Tuhan menolong juga keluarga, anak-anak, sertai mereka, dan rencana Wulan juga ke depannya kami berdoa Tuhan menyertai supaya semua diberikan keberhasilan oleh campur tangan Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang, berkatilah kami dalam perjalanan, sampaikan kami di rumah dalam keadaan baik, dan segala hal yang harus kami kerjakan Tuhan juga sertai. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, serta mempermuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Saya mengundang kita untuk berdiri, untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan persekutuan dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus, menaungi kita semuanya, dari saat hari ini hingga kelak Tuhan datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali dan mengambil waktu sejenak. Bersaat teduh, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom.